Teman-teman, saya mau sharing pola makannya saya ya. Siapa tahu berjodoh, siapa tahu cocok sama Anda. Saya bilang berjodoh karena aliran cara makan, pola makan itu di dunia ini ada beberapa. Nah, saya tidak akan mempertentangkan, tidak akan membanding-bandingkan. Monggo silahkan ikuti pola-pola makan yang lain, siapa tahu ada yang cocok juga untuk Anda. Nah, pola makannya saya ini sudah terbukti menyelamatkan hidup saya. Sedikit cerita ya, 16 tahun lalu saya tuh sangat sering sakit. Bentar-bentar flu lah, bentar-bentar sakit kepala lah. Badan selalu gak nyaman, tidur gak pernah nyenyak, gak enak banget. Ke dokter itu udah sering banget. Pokoknya badan sering sakit. Badan tuh berat rasanya, gak enak. Terutama pusing, sering banget pusing. Titik perubahan saya gara-gara saya baca suatu artikel di internet bahwa organ dalam kita itu memulai detoksnya itu malam hari sampai pagi. Makanya kita kalau baru bangun, mulut kita bau. Bau itu karena detoks dari dalam. Detoks itu masih terjadi hingga jam 8, jam 9, jam 10 pagi. Yang seharusnya perut diberikan keleluasaan, perut diberikan kelonggaran untuk dia mendetoks dulu. Jangan dikasih beban. Wah, saya langsung tertegun tuh. Berarti sarapan itu tidak terlalu perlu ya. Izinkan aja dulu organ dalam detoks, dia istirahat. Tapi saya waktu itu nggak bisa sih karena udah terbiasa sarapan. Kalau nggak makan tuh kayak ya lapar, kayak nggak bertenaga gitu. Tapi saya baru sadar bahwa kalau lapar mungkin masuk akal. Ini soal pola keluar dari habit. Tapi kalau soal kurang bertenaga kayaknya nggak mungkin. Saya cukup gemuk. Kurang tenaga gimana? Kan ada lemak. Kecuali saya kurus banget. Yang ditiup angin pun bisa tumbang. Nah, itu beda cerita, nggak ada cadangan energi. Saya kan banyak lemak ya. Saya pikir-pikir, kalau sampai saya nggak sarapan merasa lemes, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau lapar iya, masuk akal. Kalau lemes nggak mungkin. Saya kan banyak cadangan energi di tubuh saya, banyak lemak. Saya coba tuh. Saya coba di hari pertama, kok berat ya, lapar ya. Nggak bisa nih, lapar nih. Saya coba keluar dari rule itu, kan dianjurkan jangan sarapan. Tapi saya nggak bisa, saya lapar. Ya udah saya makan jeruk waktu itu. Makan jeruk 1. Wah, ketolong ya. Dengan makan jeruk laparnya hilang ya. Nah, besok paginya saya coba makan yang lain. Makan pir, besoknya lagi buah yang lain lagi, seterusnya begitu. Akhirnya saya berhasil skip sarapan. Hanya makan buah. Nah, jadi saya modifikasi tuh. Yang penganut aliran intermittent fasting kan gak makan apa-apa tuh. Cuma air putih. Kalau saya makan buah. 3-4 hari pertama saya sarapan buah. Wah, maaf ya, BAB-nya luar biasa. Itu detox ternyata. Ini versinya saya, silakan Anda cek benar atau tidak pada diri Anda. Pagi-pagi makan buah itu ternyata bagus. Maaf ya, kayak membersihkan usus gitu loh. BAB-nya lancar. Maaf, BAB-nya malah agak lama dibanding biasa-biasanya. Karena mungkin ada yang belum tergerus selama ini. Belum terbuang, belum kuras bak selama ini. Jadi sejak saat itu saya terbiasa makan pagi adalah buah. Saya baru yang namanya meal, makan. Itu jam 11, jam 12. Paling cepat jam 10. Tapi biasa jam 11, jam 12. Itu baru makan. Nah, makan pun saya pilih. Karbo saya kurangi, bahkan saya hilangkan. Makanya apa? Sayur dan daging. Ada protein, ada sayur. Wah mas, kalau model hidup gitu bisa mahal dong. Daging berapa gitu. Kalau nggak pakai nasi gimana? Mahal dong. Banyak alternatif yang murah. Saya karena udah lama nggak makan nasi. Pengenyang saya kalau nggak sayur, tahu. Ada tahu nggak tahu di pasar yang selalu dibungkus pakai kain? Tahu yang besar itu? Itu di kulkas saya selalu ada stok. Jadi saya kalau makan pengenyangnya itu. Saya angetin, saya kukus atau saya rebus. Nah, saya makannya sama sayur atau sama daging. Itu bagi saya pengganti nasi, pengenyang. Kenapa saya harus menghindari nasi? Ini perkara yang lain ya. Mama saya meninggal karena diabetes. Orang kalau udah kena diabetes itu komplikasi kemana-mana. Ke ginjal, ke liver, dan lain-lain. Berhubung saya yang menemani ibu saya perawatan, rawat inap selama sekian hari sampai akhirnya beliau meninggal. Saya tahu betul diabetes ini sangat mengerikan. Sejak saat itu, sejak ibu saya meninggal, saya
takut makan nasi. Saya nggak mau. Ini perkara lain. Kalau Anda mau ikuti juga ya silahkan. Itu siang makan kan. Sore makan lagi tuh. Jam 4, jam 5 itu pengganti makan malam. Karena setelah saya baca-baca, saya ngilmu lagi soal ilmu pencernaan. Ternyata malam hari makan itu tidak sehat. Anda jam 7, jam 8, jam 9 makan nih. Ya silahkan kalau mau silahkan. Tapi gini, jam 10, jam 11 paling lambat. Perut kita sudah harus mulai detox. Kebayang nggak Anda jam 11 pesen nasi goreng, jam 11 makan bakso. Perut Anda baru kosong jam 2, jam 3 subuh. Kasian, organ dalam baru detox jam segitu. Kalau Anda makan jam 5, makan berat kan 4-5 jam ya baru selesai. Jam 10 sudah mulai bisa detox. Kalau detox itu sempurna di malam hari hingga pagi hari, Anda akan awet muda. Ini saya bukan memuji diri saya sendiri ya. Yang nonton video ini, pasti ada pengikut saya dari lama banget. Dari saya nulis buku Pemulihan Jiwa Jilid 1. Dari zaman-zaman Twitter zaman dulu. Dari zaman saya pernah bikin training di MGK Kemayoran. Belasan tahun lalu. Orang-orang ini belakangan sering ikut lagi trainingnya saya di kota-kota yang saya adakan. Dan mereka rata-rata komentarnya sama. Gila ya mas, Anda tuh kayaknya gak menua gitu loh. Kok masih muda gitu, kok bisa gitu. Saya sharing kepada mereka ini pola makan. Makan jangan terlalu malam. Pagi sarapan ganti buah. Teman-teman Anda coba dulu. Karena ini ngebantu banget. Mood Anda pun akan stabil. Karena gini ya, gula yang terlalu tinggi itu bikin mood gak enak. Gak percaya, coba aja dulu. Coba aja. Anda coba kurangin karbo 3 hari aja. Mood akan relatif lebih stabil. Anda kalau sarapannya buah, siang baru makan, sore makan, malam di skip, jangan ada dinner. Wah, lihat deh. Pola hidup begini Anda terapkan. Nanti tolong, kapan-kapan kembali lagi ke video ini, kasih testimoni. Biologis saya sama biologis Anda mungkin kurang lebih sama. Saya udah praktikan di biologi saya. Kenapa saya ini channel kuliah psikologi tapi malah sharing soal pola makan? Satu, ada yang pernah request. Subscriber saya pernah komen tuh, mas, sharing dong pola makannya Anda. Ya udah, itu satu. Yang kedua, saya itu kalau dikasih suatu ilmu, suatu tuntunan yang baik, apalagi sudah terbukti pada diri saya membawa kebaikan, kalau saya nggak sharing kan gimana ya, kayak kok nahan kebaikan sih? Kok nahan ilmu sih gitu? Padahal bisa nolong orang juga. Contoh, saya pernah sembuh dari saraf kejepit dengan metode kucurin air panas dengan stretching di kamar mandi. Itu kalau Anda search di YouTube dengan keyword HNP, strip kuliah psikologi. Itu yang nonton banyak banget. Kalau Anda lihat testimoninya, kalau Anda lihat di komentar, itu yang sembuh yang juga ikut merasakan manfaat banyak banget. Kebayang nggak kalau ilmu itu saya tahan? Kan sayang gitu loh. Saya juga optimis video ini juga akan banyak yang nonton dan dalam waktu dekat akan ada orang-orang yang kembali ke video ini dan komentar tentang apa yang mereka rasakan. Teman-teman patut dicoba ya, namanya juga kita berusaha. Hidupmu sangat berarti, engkau harus sehat, tugasmu masih banyak di dunia ini. Cobalah. Apa yang saya anjurkan juga baik, ada dasar medisnya, dasar ilmiahnya. Karena your food is your natural medicine. Makananmu adalah obat alamiahmu. Bisa jadi kalau engkau makannya caranya benar, ya udah nggak usah berobat, sembuh sendiri. Saya banyak mendengar kata-kata dari dokter, dengan jaga makan kita udah sehat. Dengan jaga makan, dengan makan yang benar, pola yang benar, ya udah nggak perlu obat sebenarnya. Saya bukan anti obat ya, tapi kalau bisa nggak minum obat kan lebih bagus dong, setuju nggak? Baik demikian ya, saya doakan Anda sehat, Anda bahagia. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.